Hari ini saya akan menguraikan topik dharma yang diangkat dari salah satu sutta tentang wanita sebenarnya. Nah, tetapi walaupun temanya dharma untuk para wanita, bukan berarti ini mendiskriminasikan bapak-bapaknya ya, atau yang pria ya. Bagus justru yang pria bisa hadir, setidaknya bisa mengetahui apa sih dhamma yang diajarkan Sang Buddha kepada para wanita itu, untuk juga bisa diketahui bagi para upasaka atau yang pria. Nah, mengapa Ibu Bapak saya mengangkat topik ini? Wanita di lingkungan masyarakat ya, dipandang dengan berbagai macam stereotip tertentu. Kalau Ibu Bapak melakukan sebuah penelitian ya, di ruang lingkup masyarakat, apa sih biasanya stereotip yang diberikan kepada kaum wanita itu? Wanita itu apa biasanya dipandang apa? Lemah, luar biasa. Biasanya begitu ya, lemah. Ya, bukan hanya lemah lembut ya, tapi lemah ya, secara kekuatan fisik dan lain sebagainya. Terus wanita galak. Wah, ini stereotip baru ini ya. Wanita galak. Terus kemudian wanita itu dianggap juga cengeng, emosional ya, cengeng, emosional ya. Nah, itu adalah stereotip di masyarakat. Nah, kemudian juga wanita ini dianggap sebagai second class atau kelas kedua dari masyarakat. Apalagi kalau di suatu wilayah tersebut atau daerah tersebut ya, menganut ya pola budaya patriarki, ya, biasanya tradisi. Ya. Jadi itu juga memandang wanita ya, dengan level second class. Ya. Tetapi apakah sebegitunya wanita dipandang oleh masyarakat? Ya. Nah, kadang karena ada stereotip sedemikian itu, nah maka membuat wanita itu menjadi tidak percaya diri. Menjadi wanita itu ya begitu, dianggap tidak bisa menyamai laki-laki begitu ya, pria dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pola budaya masyarakat, pola cara pandang masyarakat dalam menilai seorang wanita. Nah, di zaman Sang Buddha apakah juga sedemikian itu sih? Iya. Apalagi masyarakat India kuno yang sangat mengagung-agungkan kaum pria atau laki-laki. Dan memang sampai sekarang pun juga masih berlaku sedemikian itu. Dan ternyata secara dhamma pun juga diuraikan ya, kelahiran seorang laki-laki itu memang istimewa ya Bapak, dibandingkan kelahiran seorang wanita. Wah, sila ini mengecilkan hati saya ya. Nah, secara dhamma juga begitu. Lahir menjadi laki-laki itu tidak mudah. Bahkan seorang wanita ketika menginginkan seorang putra ya, atau anak laki-laki, wanita itu harus punya kriteria tertentu. Tidak sembarangan seorang wanita itu bisa melahirkan anak laki-laki. Nah, sekalipun kelahiran sebagai seorang pria itu istimewa. Istimewanya apa sih sila? Seorang pria itu punya keistimewaan. Di dalam sutta itu dikatakan seorang pria bisa menjadi seorang sama Sang Buddha. Dan seorang sama Sang Buddha itu pasti tidak ada yang wanita. Ya. Kalau menjadi sawaka Buddha, murid Buddha, ada wanita. Tapi ketika menjadi seorang sama Sang Buddha, itu pasti seorang pria. Ya. Dalam silsilah ya, sama Sang Buddha 28 sama Sang Buddha itu tidak ada yang wanita. Apakah belum ada gebrakan sila? Memang tidak ada. Memang secara nyata sedemikian itu. Pasti sama Sang Buddha itu adalah seorang pria. Tapi kalau murid Sang Buddha yang menjadi arahanta, ya, ada yang perempuan, tidak harus laki-laki, ya, tidak harus laki-laki. Ya. Nah, kemudian
seorang pria itu juga punya keistimewaan, akan bisa menjadi raja dewa atau dewa saka. Jadi di alam dewa pun juga ada gender ya Ibu Bapak. Gender pria dan wanita. Ada dewa, ada dewi. Dan menjadi raja dewa, raja para dewa itu biasanya gendernya juga laki-laki atau pria. Ya. Mereka bisa menjadi dewa saka itu rata-rata adalah kelahiran sebagai pria. Terus apa lagi sila keistimewaan kelahiran sebagai seorang pria itu? Biasanya juga dipercaya untuk memimpin suatu wilayah kerajaan. Makanya menjadi raja. Kan ada ratu sila. Biasanya ratu itu pasangannya raja. Nah, begitu. Jadi di alam manusia ya, bisa menjadi sama sang Buddha, bisa menjadi raja, itu keistimewaan dari seorang pria. Makanya ada seorang raja di zaman sang Buddha itu bernama Raja Pasenadikosawa. Ketika beliau itu ya, permaisurinya melahirkan seorang anak perempuan, raja ini kecewa, ya, kecewa sekali, menjadi wah, nanti penerus saya nggak ada dong. Seolah-olah penerusnya itu adalah harus laki-laki. Dan itu disampaikan kepada sang Buddha. Tetapi sang Buddha memberikan uraian dhamma yang sangat indah, yang sangat baik untuk bisa kita renungkan. Sang Buddha mengatakan kepada Raja Pasenadi ini bahwa sekalipun Anda memiliki anak perempuan, ya, 3 laki-laki, tetapi jika perempuan itu dididik dengan baik, ya, kemudian diberikan keterampilan, diberikan pengetahuan kebijaksanaan, maka wanita itu bisa melahirkan keturunan calon raja besar. Jadi tidak kalah sebenarnya wanita itu. Nah, hari ini saya akan menguraikan tentang poin dhamma yang berhubungan dengan wanita. Ternyata Ibu Bapak, walaupun wanita itu dipandang dengan stereotip sebagai wanita yang lemah, ternyata wanita itu punya kekuatan-kekuatan. Wanita itu punya kekuatan sebenarnya. Tetapi memang kelahiran sebagai wanita itu ada 5 jenis penderitaan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Itu di dalam Matugama Samyutta Nikaya. Ya, ada penjelasannya. Wanita itu begitu lahir sebagai wanita, ketika mereka apalagi sebagai rumah tangga yang menikah, apa sih penderitaan seorang wanita itu? Ketika wanita itu ya, belum menikah, saat belum menikah ya, wanita itu secara biologis akan mengalami masa menstruasi atau haid. Kalau itu ditanya kepada para kaum di sebelah kiri ini ya, tidak tahu gimana sih rasanya haid itu. Tidak tahu mereka, ya. Mau dijelaskan apapun ya nggak ngerti, tidak memahami, karena itu memang hanya dialami oleh seorang wanita, ya. Dan itu memang ada di dalam sutta pun juga dijelaskan. Itu salah satu penderitaan kelahiran sebagai seorang wanita yang tidak dialami oleh pria, ya. Jadi di masa-masa seperti itu wanita itu akan biasanya menderita secara fisik dan juga emosional, ya. Makanya dalam konten-konten yang berbau psikologi begitu ya, pengetahuan tentang psikologi, hati-hati ya ketika wanita sedang mengalami masa sedemikian itu, emosinya labil, ya, moodnya tidak baik dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena pengaruh dari hormon, sistem hormon. Dan itu harus dipahami oleh para lelaki, ya. Nanti kalau tidak memahami, ya, prianya begitu, nah maka bisa piring terbang katanya bapaknya, ya, bukan hanya piring terbang, ya. Ini kok emosian terus sih, ya. Pra menstruasi emosi, saat menstruasi emosi, setelah
Menstruasi juga emosi, kapan tidak emosinya? Ya, dan itu berbeda-beda. Ya, setiap wanita berbeda-beda. Ada masa siklusnya. Ya, kadang-kadang ada yang ada yang pas, ada yang pasca. Ya, begitu. Gimana sih cara mengetahuinya? Ya harus dilihat polanya. Bulan Januari bagaimana, Februari bagaimana. Ya. Jadi bisa prepare begitu. Ya. Kalau sebagai perempuan tangga. Nah, begitu dia nanti hidup ya, menikah, dia harus meninggalkan keluarganya. Artinya dia mengikuti pasangannya, suaminya, ya. Dan begitu meninggalkan keluarga, ada perasaan yang akan berubah pada diri wanita itu. Ya. Walaupun itu dikatakan sebagai normalnya ya, pola kehidupan masyarakat secara sosial, tapi ada perubahan-perubahan. Apalagi masyarakat India kuno. Jadi yang ada di dalam sutta ini adalah pola yang ada di masyarakat India kuno. Apa sih pola masyarakat budaya India kuno itu? Biasanya wanita ketika sudah menikah, dia akan tinggal bersama suaminya. Dan suami ini masih tinggal bersama ibunya. Jadi istri tinggal bersama suami dan ibu mertuanya. Apakah itu masih berlaku di India sekarang? Masih. Jadi kalau keluarganya itu belum keluarga modern ya, India yang modern begitu ya, masih menganut pola seperti itu. Jadi rumahnya besar, di situ tinggal menantu mertua jadi satu. Termasuk kalau keluarga itu punya anak laki-laki banyak, ya sudah menantunya jadi satu di situ. Apa akibatnya? Tidak gampang itu ya, tidak mudah bagi seorang wanita. Maka disebutkan di dalam sutta, begitu wanita itu menikah ya, dalam tradisi masyarakat India sana, mereka itu akan mengalami perubahan secara perasaan, tidak nyaman, kekhawatiran, kegelisahan. Nanti dengan mertua urusannya bagaimana, dengan saudara laki-laki, saudara iparnya dan lain sebagainya. Dan itu juga banyak diceritakan di dalam kisah Ibu Wisaka dan lain sebagainya. Nah ini, maka menikah kemudian meninggalkan kedua orang tuanya itu tidak mudah bagi seorang wanita. Itu penderitaan. Orang gelisah itu bahagia kan menderita? Menderita. Itulah kalau masuk di dunia pernikahan. Ini tidak menakut-nakuti ya. Nanti jangan terus kemudian yang belum menikah itu ya udah nggak usah nikah aja gitu ya. Tapi resiko itu ada, ya resiko itu ada. Nah kemudian itu penderitaan yang kedua, meninggalkan keluarga, kemudian bersyukur dengan keluarga pasangan, mertua dan lain-lain. Jadi timbul penderitaan baru. Nah, begitu dia sudah menikah, potensi apa yang akan dialami oleh wanita? Harus melayani suami. Itu, melayani suami. Dalam artian, melayani suami ini bukan hanya melayani secara kebutuhan biologis saja, tapi juga kebutuhan secara sosial, secara lain-lain. Bahkan kalau budaya patriarki itu biasanya yang bekerja malah wanitanya. Yang bekerja keras itu wanitanya. Yang laki-laki bagaimana sila santai ya? Kan sudah dapat warisan dari keluarga. Budaya patriarki biasanya begitu. Anak laki-laki itu mendapatkan warisan yang utama dari keluarga. Anak perempuan tidak dapat warisan karena dia nanti sudah akan ikut suaminya. Itu budaya patriarki. Di Indonesia apakah ada sih lah? Ada, untuk suku-suku tertentu ada. Ya. Kalau yang matriarki berbeda. Yang diutamakan adalah yang perempuan. Kalau suku-suku di Indonesia juga ada. Saya tidak usah sebutkan ya, nanti cari sendiri di pembelajaran antropologi. Ya. Jadi budaya patriarki seperti itu. Wanitanya harus berjuang untuk memberikan pelayanan kepada suami. Jadi yang bekerja itu wanitanya. Tidak gampang. Tapi kalau di Jawa tidak seperti itu. Ya.
berbeda. Di suku luar Jawa ada yang menganut patriarki. Nah ini juga di India, masyarakat India juga masih berlaku seperti itu. Jadi tidak gampang. Ini penderitaan ketiga seorang perempuan melayani suami, ya. Gak gampang ya. Nah itu, tidak gampang. Ini sudah sosial. Terus kemudian kalau dia sudah menikah, pasti apa yang diharapkan? Keturunan ya? Keturunan. Masyarakat awam biasanya begitu. Tujuannya menikah itu bukan hanya sekedar hidup bersama, tapi melanjutkan keturunan. Akhirnya wanita apa? Yang akan dilakukan, yang akan dialami, ya. Wanita sebagai salah satu objek untuk melanjutkan keturunan. Ya. Jadi ketika hamil itu bahagia atau menderita juga Pak? Bahagia dan menderita saya. Masih kalau dilihat ya maaf, dilihat di sinetron, di film-film itu ya begitu hamil itu kabar yang baik. Tapi realitasnya apakah begitu kira-kira? Tidak, ini jawaban ya para wanita ya yang sesungguhnya. Realitasnya seorang wanita akan muncul kekhawatiran juga. Nanti bagaimana ya? Ini anaknya belum lahir loh. Anak saya ini nanti sehat atau tidak di dalam kandungan? Sempurna atau tidak? Nanti lahirnya normal atau tidak? Ya, cowok atau cewek sudah memikirkan hal itu. Dan itu sudah langsung terpikir. Cantik atau tidaknya, ya tampan atau tidaknya dan lain sebagainya, langsung terpikir. Bahkan biasanya kalau mau istirahat tidurnya dengan berbagai macam posisi pada saat hamil, bagaimana posisi tidurnya? Tengkurap tidak bisa ya. Itu. Dan itu dialami oleh seorang wanita. Dari sisi hormonal akan berubah, ya. Lebih sensitif, lebih mau banyak diperhatikan, dan dia mengerti kalau dia ini sedang menderita secara fisik. Makanya juga harus memahami kaum pria ini. Ini yang datang ini sudah pengalaman, sudah menikah, yang belum menikah nanti itu sebagai ada. Nah, yang ini pengalaman harus dimengerti. Oh ternyata wanita begini. Itu bukan kata-kata silam ya, itu ada di dalam suta. Jadi penderitaan wanita itu salah satunya hamil. Itu penderitaan yang keempat. Dan yang terakhir, penderitaan seorang wanita itu ketika mereka sudah melahirkan. Tidak sedikit para wanita itu pada saat melahirkan itu mengalami kegagalan. Ada yang anaknya meninggal. Ada yang bahkan ibunya meninggal, anaknya selamat. Ada yang dua-duanya. Semua itu punya potensi-potensi sedemikian. Maka dikatakan sakitnya orang melahirkan itu seperti apa ya? Tanya mereka yang sudah pernah melahirkan. Sakit sekali saja, bukan 1000 kali. Nah itu jawaban ibu saya. Jawaban ibu saya. Ya 1000 sakit jadi 1. Tapi saya mikir, kok anaknya ibu banyak ya? Oh gitu ya, kapok sambal katanya ya, kapok lombok. Ya memang melahirkan itu tidak gampang, dan itu salah satu penderitaan. Kalau zaman sekarang dengan teknologi sudah ada sesar ya. Dokter yang melahirkan. Dokter yang melahirkan. Jadi walaupun dalam artian sudah menggunakan teknologi sesar dan lain-lain, tetap itu ada potensi mengalami sakit. Waktu di bius sesar itu yang disuntik bagian punggung belakang itu juga tidak mudah, sakit gitu juga.
Dalam proses penyembuhannya pun juga butuh waktu. Tidak ada. Nah, maka 5 hal ini adalah penderitaan, 5 jenis penderitaan yang dialami oleh seorang wanita. Nah, walaupun penderitaan-penderitaan ini hanya dialami oleh seorang wanita, tidak dialami oleh seorang pria, ya. Tetapi wanita itu sebenarnya punya kekuatan. Kekuatannya apa? Yang pertama terkait dengan kekuatan fisik. Wanita itu secara fisik itu elok, cantik. Mau dibilang dia ada kekurangan 10 atau 15 kekurangan gitu ya. Tapi melihat wanita itu pasti ada sisi cantik. Apalagi kalau wanita itu benar-benar ya hampir 99% sempurna. Nggak ada cacat fisiknya. Ya. Dikatakan sampai nyamuk saja kepleset. Melihat kulitnya dan lain sebagainya. Karena kecantikan fisik. Coba kalau ibu-ibu melihat ya di bandara atau di mana stasiun atau di tempat umum lah ya, ada seorang wanita yang cantik begitu, secara fisik ya, pasti seorang pria itu wah langsung menatap wanita ini. Jangankan seorang pria, sesama wanita saja, itu kok cantik sekali ya orang itu ya. Itu beda lah kalau dengan pria tampan itu beda. Pria tampan nggak mungkin dilihat sesama pria. Oh, banyak kan. Kecuali ada something ya. Setampan apapun pria tidak jarang dilirik oleh sesama pria. Iya. Tapi kalau wanita cantik, itu wah, kalau pria udah jangan ditanya, pasti akan dilirik oleh pria. Dan itu apakah normal sih? Normal. Wanita saja kalau melihat seorang perempuan cantik, dia juga akan bisa memperhatikan, wah orang ini cantik sekali ya, fisiknya apa yang cantik. Ini sesama wanita pun juga mengagumi dan mengakui hal itu. Tidak bohong. Kecuali kalau wanita itu memandang dengan kecemburuan dan iri hati. Nah, itu beda. Ya. Nah, kalau memandang dengan kecemburuan dan iri hati, pasti berpikirnya walaupun secara umum ya melihat wanita itu cantik, yang iri hati dan cemburu ini akan melihat sebaliknya. Ini. Nah, tetap jelek. Nah, seperti itu. Jadi keelokan fisik wanita ternyata itu menjadi kekuatan. Makanya kenapa ya, bisnis skincare atau kecantikan itu sangat laris. Karena kadang wanita itu tidak puas hanya sekedar mendekorasi tubuhnya atau wajahnya. Kan ibu-ibu kan datang ke sini biasanya dekorasi dulu ya. Dicat warna apa, ditempeli apa, begitu kan ya. Mendekorasi, masih bagus dekorasi dulu. Kalau tidak puas dengan dekorasi, kadang sampai direnovasi. Tidak puas dengan tubuh fisiknya, sampai renovasi ke mana, ke Korea, kemana. Tidak puas hanya sekedar mendekorasi rumah, mendekorasi wajah, gitu. Sampai direnovasi. Nah ini, kadang-kadang untuk memiliki kekuatan kecantikan itu, seorang wanita itu bisa sampai melakukan ya, hal-hal sedemikian. Itu untuk urusan kecantikan fisik. Karena memang kecantikan fisik itu sangat menarik. Lahir sebagai wanita punya kecantikan fisik itu juga nggak gampang. Itu ada sebab-sebabnya. Apa itu sila sebab-sebabnya nanti disampaikan. Ya. Nah ini kekuatan wanita, keelokan secara fisik. Jadi berbanggalah menjadi wanita yang tidak dimiliki oleh pria. Nah kemudian kekuatan wanita kedua, ya, wanita itu bisa dikatakan memiliki kekuatan kalau dia itu terlahir kaya raya. Betul enggak, bapak-bapak? Kalau ada seorang perempuan kaya itu
Istimewa ya. Apalagi kalau itu kekayaannya memang secara kelahiran. Maksudnya keluarganya memang sudah kayak begitu lahir ceprot itu sudah langsung jadi konglomerat. Ada ya, tapi itu tidak gampang. Lahir langsung kaya begitu tidak gampang. Ada orang yang begitu lahir dia tidak kaya, tapi kemudian berjuang sampai akhirnya dia menjadi kaya. Dan ternyata itu juga tidak gampang. Kalau wanita punya kekuatan yang kedua ini, dia akan sangat dihargai oleh semua kalangan. Selain keelokan, kekayaan. Maka kalau minus di pertama, coba dipluskan yang kedua ini. Yang pertama ini kayaknya penampilan fisik saya nggak bagus ya, tapi saya harus kaya. Gitu. Biasanya begitu. Nah kemudian wanita itu ternyata selain punya kekuatan yang pertama, yang kedua, dia akan dinilai baik atau dihargai di masyarakat itu kalau punya kekuatan yang ketiga. Apa itu? Kekuatan moralitas, ya. Sila. Ya. Biasanya kalau wanita itu bermoral, dia akan dihargai. Tapi walaupun dia itu cantik, kaya, tapi moralnya nggak bagus, skip itu akan di-skip. Ya. Walaupun itu jadi pertimbangan. Mungkin dia sudah cantik, elok, nanti saya bentuk dia supaya punya etika yang baik. Ya. Bisa saja begitu. Tapi kalau dia sudah punya karakter yang tidak bagus, ya, dia akan di-skip. Di Jawa itu ada filosofis yang sangat kental sekali di masyarakat Jawa. Kalau cari pasangan jodoh itu harus mempertimbangkan tiga hal. Bibit, bobot, dan bukan bebet, bebet. Bebet, yang benar itu bebet ya itu bapak, bukan bebet. Jadi bebet, apa itu bebet? Bebet tahu ya? Bebet. Iya betul itu Pak Sito. Penting. Bebet ya, bebetan tahu ya bebetan ya, pakai sarung, pakai centing, gitu. Kalau bibit itu urusan secara biologis, ya. Jadi keturunannya dia sehat fisik, jasmani dan lain sebagainya, keluarganya bagus, tidak ada yang cacat dan lain-lain. Nah itu jadi pertimbangan biasanya. Inilah begitu ya. Kemudian bobot itu dari sisi kehormatan, keluarganya bagaimana, etikanya, kemudian dia punya pendidikannya seperti apa, secara sosial bagaimana. Nah kalau bebet itu masalah ya kehormatan wanita. Bebet itu ya, ada istilah orang Jawa itu kalau bebetnya sudah diudari itu ya, diudari itu udah dibuka, itu nggak bagus, termasuk pria. Jadi bebet itu tidak hanya untuk wanita, termasuk pria. Ya, bibit, bobot, bebet. Jadi itu pertimbangan untuk memilih seorang wanita ataupun pria dalam tradisi Jawa. Nah, maka kalau wanita itu punya kekuatan moralitas, dia itu dikatakan sebagai wanita yang istimewa. Nah, kemudian kekuatan yang membuat wanita itu dihargai, ya kalau di masa masyarakat tradisi India, ya, dia itu punya saudara laki-laki. Ternyata punya saudara laki-laki itu juga salah satu kekuatan dari seorang wanita. Kenapa? Karena itu bisa memberikan perlindungan dalam konsep masyarakat India kuno. Kalau dia ini punya saudara laki-laki, ini harus hati-hati dengan wanita itu. Nah itu kekuatan. Jadi bodyguardnya mungkin ya. Ya. Jadi saudara laki-laki itu juga dianggap sebagai kekuatan bagi seorang wanita. Entah itu kokonya, entah itu adiknya. Karena artinya laki-laki itu sebagai perlindungan di keluarga itu. Maka dikatakan itu sebagai kekuatan. Nah kemudian yang kelima, wanita itu dikatakan istimewa atau punya kekuatan kalau dia bisa melahirkan keturunan laki-laki. Nah itu juga budaya masyarakat.
Sudah kecewa ya. Kalau nggak bisa melahirkan keturunan laki-laki gimana dong Sila? Nanti cucunya laki-laki. Nggak usah berkecil hati. Ya. Ada harapan juga masih. Ya. Jadi memang pria diistimewakan, istimewa sekali. Kenapa lahir sebagai seorang pria itu juga harus punya syarat-syarat gitu, Bapak? Salah satunya itu seorang pria itu lahir dengan aditan tekad. Dia lahir sebagai pria itu bisa lahir kemudian karena punya aditan. Saya di kehidupan mendatang mau lahir jadi pria, misalkan begitu, aditan. Mau menjadi sang muda, mau menjadi dewasa kaya itu pasti pria. Ya. Mau menjadi raja misalkan, itu pasti pria. Nah, kedua, kelahiran sebagai seorang pria itu biasanya juga karena faktor punya sila yang baik. Berarti ini yang wanita-wanita silanya nggak baik dong, sila bukan begitu juga ya Bapak ya, bukan. Apa yang sila yang dijaga dari kelahiran seorang pria. Ketika seseorang itu lahir menjadi seorang pria, sila ketiga itu tidak pernah dilanggar. Ya. Ini alasan kenapa bisa lahir menjadi seorang pria. Setia, ya, tidak pernah berbuat asusila, makanya dia lahir sebagai seorang pria. Nah, hati-hati. Tapi kalau pria itu nanti suka selingkuh, suka jajan di luar, hati-hati itu. Bisa terlahir sebagai ya dengan gender yang berbeda juga. Dengan saat ini bisa setengah-setengah atau ya bisa lahir sebagai wanita. Ya. Jadi itu lahir sebagai pria itu juga tidak gampang. Dan biasanya kelahiran secara pria bisa lahir ya dengan kondisi lahiran menjadi pria itu dari aspek biologis juga gendernya begitu ya, dari makanan dan lain sebagainya. Karena yang membentuk tubuh fisik kita ini kan bukan hanya karena faktor karma saja, tetapi juga faktor-faktor yang lain secara biologis. Itu kandungan basa itu lebih dominan. Kalau perempuan itu asam, begitu. Ya, jadi ini penyebab kelahiran sebagai seorang pria. Nah kalau wanita bagaimana sila? Bukan selalu ya lahir menjadi wanita itu karena melanggar sila ketiga, bukan ya. Tapi juga karena kecenderungan dia itu punya tekad aditannya ingin lahir menjadi wanita. Atau kecenderungan karena ikatan karma yang kuat dengan pasangannya yang sekarang. Jadi misalkan pasangannya lahir jadi laki-laki, terus dia ya udah saya nanti mau terus ya lahir bersama sebagai pasangan laki-laki dan perempuan. Itu sangat kuat sekali sehingga mengkondisikan kelahirannya sebagai wanita. Atau juga bisa karena tadi faktor yang ketiga ya, ada pelanggaran sila ke ya, lahir sebagai wanita. Kalau secara biologis ya faktor keasaman tubuh dari orang tuanya. Jadi itu bisa mengkondisikan kelahiran sebagai wanita. Nah, wanita punya kekuatan-kekuatan itu. Maka dikatakan ketika seorang wanita memiliki 5 potensi itu, dia akan sangat dihargai di lingkungan masyarakat. Tetapi bukan hanya itu saja ya, Pak. Saya akan mengangkat manfaat dari pentingnya wanita itu memiliki moralitas di dalam kehidupan, supaya menghapus stereotip masyarakat yang meremehkan atau membuat wanita itu merasa rendah diri di lingkungan masyarakat. Nah, di dalam Mahaparinibbana Sutta dikatakan ada 5 manfaat ketika seseorang atau baik itu pria atau wanita ya sebenarnya memiliki moralitas yang baik. Kenapa sih wanita harus memiliki moralitas yang baik? Kira-kira kenapa? Bukan hanya etiket ya, tapi moralitas. Etiket dengan moral itu berbeda. Kalau etiket itu sifatnya terbatas ya Ibu Bapak di dalam suatu wilayah tertentu. Contoh sederhananya, kalau Ibu Bapak pernah membaca satu pengetahuan begitu
berita salah satu suku di Afrika, ya, salah satu suku di Afrika itu mereka kalau mau menunjukkan keakraban bertemu satu sama lain, itu saling meludah, cuik, dan itu meludahnya ke muka di suku tersebut berlaku. Jadi dianggap ketika melakukan tindakan itu sebagai bentuk persahabatan, keakraban. Tapi ingat ya, bukan di Afrika ya ini ya. Kita sekarang tinggalnya di Indonesia. Kalau etiket itu dibawa ke Indonesia, apa yang terjadi? Orang ini ngajak perang ya. Jadi tidak cocok. Artinya etiket itu memang berlaku hanya di suatu wilayah tertentu. Di Lombok misalkan, di Lombok itu ada satu budaya masyarakat ketika seorang laki-laki ya akan melamar seorang wanita, itu wanitanya diculik dulu. Diculik, dengar-dengar di malam-malam diajak pergi. Nah, masyarakat Lombok begitu punya anak perempuannya hilang satu hari, sudah ngerti ya, oh ini anak saya besok pasti akan ada yang melamar. Tapi kalau di Jawa begitu, lapor polisi. Lapor polisi. Iya, langsung lapor polisi. Jadi hati-hati ya. Tradisi atau etiket masyarakat itu berbeda-beda. Etiket itu ya urusan seperti itu. Ya. Jadi berlaku di wilayah tertentu tidak sama dengan wilayah lainnya. Ya, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Itu urusan etika. Tapi kalau moralitas itu berbeda, Bapak. Moralitas itu lebih mutlak ya, berlaku di mana saja. Contohnya ibu bapak melakukan tindakan pembunuhan atau pencurian, atau menjadi seorang koruptor, korupsi di Indonesia misalkan gitu. Terus kemudian pergi ke luar negeri, dianggap di sana aman-aman saja. Tapi pandangan masyarakat, mau Anda pergi ke London, mau pergi ke Amerika, mau pergi ke Jepang, Anda akan dipandang sebagai seorang koruptor, sebagai seorang pembunuh. Jadi itu moralitas. Moralitas itu sifatnya lebih mutlak, berlaku di mana saja. Mau Anda sedang diam sendiri di rumah ataupun berkumpul dengan masyarakat, ketika Anda melanggar aturan moral masyarakat, maka dikatakan Anda itu sebagai orang yang tidak bermoral. Itu berbeda dengan etiket. Ya, etiket itu ada etiket makan, etiket bertamu, etiket dalam hal berkomunikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan moralitas itu adalah urusan perilaku individu yang berlaku di mana saja. Nah, melaksanakan sila itu adalah praktik dhamma kedua yang diajarkan oleh Sang Buddha setelah dana. Artinya layer kedua ini, sila ini diunggulkan daripada praktik dana. Kenapa Ibu Bapak? Bukan masalah karena praktik dana itu mudah, tidak. Praktik dana itu nggak gampang loh Ibu Bapak. Benar nggak? Praktik dana itu tidak gampang bagi mereka yang tidak bisa berdana. Contoh sederhananya, walaupun mungkin praktik dana itu tidak harus materi ya, tapi orang yang bisa berdana itu harus punya sesuatu dulu yang bisa didanakan. Ibu bapak mau berdana air, harus punya air yang akan diberikan. Ibu bapak mau berdana makanan, harus setidaknya ibu bapak bisa membuat makanan, punya makanan itu untuk diberikan. Mau berdana uang pun juga begitu, harus setidaknya punya uang. Mau berdana tenaga, harus punya tenaga. Kalau mau berdana tenaga bersih-bersih ke wihara, tapi fisiknya sakit, bisa? Tidak bisa. Mau berdana pengetahuan, ibu bapak harus punya pengetahuan dulu. Nah, walaupun praktik berdana itu tidak mudah, tapi Sang Buddha memberikan dasar ajaran. Dana ini harus dilakukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika seseorang itu bisa praktik berdana,
bisa melepas, dia itu setidaknya itu ego paling kasar dalam dirinya itu bisa ditinggalkan bergerak begitu. Nah, kemudian praktik dana ini juga harus dimengerti sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan, karena menjadi wanita tadi punya kekuatan terlahir di keluarga yang kaya raya, salah satunya karena praktik dana. Jadi bisa lahir tidak langsung harus bekerja keras ya, kemudian lahir jadi anak presiden, anak raja, anak konglomerat, itu juga karena punya kebajikan-kebajikan di masa lampaunya. Di dalam suta-suta banyak diceritakan begitu Ibu Bapak, termasuk juga praktik sila. Nah, kalau praktik dana, Ibu Bapak bisa titip, nggak bisa berdana langsung gitu, bisa titip. Misalkan mau dana ke wihara, nggak bisa langsung datang ke wihara, titip ya nanti ke siapa, misalkan ke Santi, yang datang ke wihara saya titip ya. Tapi untuk praktik sila Ibu Bapak tidak bisa titip. Tolong ya, Vivi kamu aja yang atas sila, nanti buahnya saya titip. Ya. Tolong ya, misalkan Pak Wasito yang uposata datang ke wihara praktik sila, nanti yang dapat manfaatnya saya. Tidak bisa. Maka sila itu harus benar-benar dijalankan sendiri oleh pelakunya. Ya. Tidak bisa kita itu mengharapkan buah kebahagiaan yang dilakukan oleh pihak lain kemudian kita mendapatkan itu. Dan kelahiran di keluarga yang terhormat itu salah satunya karena memiliki sila atau menjalankan praktik sila. Lahir di keluarga yang dihargai, dihormati, ya, disegani oleh masyarakat, itu juga karena faktor sila. Nah, di dalam Mahaparinibbana Sutta dikatakan 5 manfaat seseorang itu karena mempraktikkan sila akan mendapatkan 5 hal. Yang pertama, kekayaannya akan bertambah, keberuntungannya akan bertambah. Kenapa? Kok bisa praktik sila itu kekayaannya bertambah, keberuntungannya juga bertambah? Banyak ibu-ibu, seseorang yang menjalankan praktik sila itu akan punya pengendalian diri, akan punya pertimbangan. Pertimbangan itu bukan keraguan-keraguan ya, berbeda ya. Kalau wicikicca, keraguan-keraguan itu akarnya adalah moha atau kebodohan batin. Tapi kalau orang-orang itu dikatakan punya sifat nipako, di dalam karangnya Metta Sutta itu kan ada nipakoca, artinya penuh pertimbangan. Itu dasarnya adalah kebijaksanaan. Mempertimbangkan, misalkan dia itu mau mengambil keuntungan dengan cara yang buruk, nanti akan mencemarkan namanya sendiri. Akhirnya orang nggak percaya, terus kemudian menurunkan, ya, menjadi seorang pedagang misalkan. Ada orang yang pedagang yang jujur dan ada pedagang yang tidak jujur. Contohnya mau sama-sama mengambil keuntungan, urusan jualan gula saja. Ini gulanya berapa? 1 kilo, tapi timbangannya dikurangi 1 ons. Yang dijual cuma 9 ons. Nah, 1-2 kali tidak ketahuan begitu. Ini saya beli begitu kok. Beda ya dengan yang toko sebelah ya. Malah yang toko sebelah itu dapat tambahan 0,5 gram misalkan. Misalkan ya, anggap aja. Ya. Akhirnya orang itu akan berpikir, oh saya akan beli di toko sebelah saja. Di zaman Sang Buddha pun juga ada ibu bapak pedagang yang jujur dan pedagang yang tidak jujur. Ada kisah seorang Brahmana itu yang punya barang antik, istilahnya bokor, barang antik. Datanglah ke pedagang A. Kata pedagang A ini dibilang, bokor ini nggak ada nilainya, ya. Saya bisanya membayar segini. Padahal itu mahal bokor. Nah, si penjual ini akhirnya mendatangi pedagang B. Yang dikatakan oleh pedagang B, akhirnya
aduh Bapak, sekalipun saya memberikan uang saya yang saya miliki saat ini kepada Bapak, ini masih belum bisa membeli bokor itu. Bagaimana? Akhirnya dengan senang hati, si pemilik bokor ini malah memberikan kepada pedagang B. Anda sangat jujur, tidak apa-apa. Anda punya uang berapa, kasih. Dan akhirnya malah pedagang B ini yang beruntung, punya kekayaan yang melimpah. Nah sama, ketika kita itu punya moralitas yang baik, Ibu Bapak, nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Walaupun mungkin sekarang keuntungannya masih sedikit, tapi kita mendapatkan kepercayaan yang itu nanti akan membawa keberuntungan yang lainnya. Ya, itu. Jadi keuntungan, kekayaan akan bertambah ketika seseorang itu punya moralitas yang baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu punya moralitas yang baik, dia akan dihormati. Ini loh, nggak usah susah-susah loh sebenarnya untuk mendapatkan penghormatan, nggak usah punya titel yang tinggi juga. Cukup Ibu Bapak menjaga sila. Ya walaupun melalui pendidikan apa itu juga menimbulkan rasa segan hormat karena daya upaya berjuangnya ya, melalui pendidikan. Tapi dengan sila yang baik, walaupun kalau dia itu orang dari desa, dari apa ya, keluarga yang sederhana gitu ya. Tapi kalau moralitasnya dia baik, orang itu akan sangat dihormati, disegani. Tapi walaupun dia itu orang kaya raya, pejabat pemerintah, tiba-tiba itu kena kasus apa? Perselingkuhan, gitu. Koruptor, jasnya itu nggak berlaku. Dia jalan di lingkungan masyarakat itu bapak itu nggak koruptor itu, uang rakyat diambil, katanya mau bangun jalan nggak selesai, misalkan begitu. Jadi orang tidak punya rasa respect atau hormat terhadap orang yang tidak mempraktikkan sila. Ya. Nah itu rasa hormat akan datang. Ibu bapak ketika kedatangan Bante sama Nera Ataswani, kenapa punya rasa hormat? Salah satunya karena Biku Ataswani sama Nera itu karena yang menjalankan praktik sila. Ya. Dia punya sesuatu yang memang patut untuk dihormati. Ya seperti itu. Nah, kemudian orang yang mempraktikkan sila, ya, dia akan percaya diri, itu manfaat yang kedua. Pergi kemanapun, di kelompok masyarakat apapun, baik itu kelompok para raja, kesatria, brahmana, rumah tangga ataupun petapa, dia akan percaya diri, tidak ada rasa minder, takut ketika datang ke tempat itu. Kenapa? Ya karena tidak merasa bersalah, ya, tidak melakukan kerugian untuk dirinya dan juga pihak lain, sehingga orang tersebut tidak akan merasa sungkan. Coba kalau ibu bapak pernah meminjami uang kepada seseorang, kemudian uang itu tidak dikembalikan dengan dalih lupa lah, apalah, itu juga penipuan sebenarnya. Ya, karena kan dia memang niatnya pinjam, tapi nggak dikembalikan. Ketika orang itu mau datang ketemu ibu bapak misalnya, orang itu pasti akan punya rasa nggak enak, malu begitu, atau sungkan. Ya, dulu saya punya hutang sama dia, tapi saya belum bayar loh gitu. Padahal dia punya uang, sudah pergi ke luar negeri apa, tapi hutangnya belum dibayar. Begitu. Ada yang seperti itu. Dan itu adalah sisi sebenarnya melakukan tindakan tidak baik. Secara sila cacat, melakukan penipuan. Nah, maka orang itu tidak akan percaya diri. Orang itu pernah berbohong, orang itu mungkin pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, tidak akan percaya diri. Seperti itu. Tapi kalau orang punya sila yang baik, dia akan percaya diri. Nah, kemudian orang yang punya sila yang baik, ya, manfaat keempatnya, indria-indrianya akan tenang. Ya, memiliki ketenangan secara indria. Dalam artian di sini adalah mereka itu kalau indrianya tenang, elok atau tidak elok dilihat, akan punya perawakan yang
yang bagus. Itulah manfaat dari praktik sila. Kemudian terlahir sebagai seorang bodhisatta, memiliki kesempurnaan fisik, itu salah satu akibat dari praktik sila yang baik. Dan praktik sila yang baik ini kalau didukung dengan praktik dana, samadhi dan panya, sangat cepat akan membawa pada perkembangan batin seseorang. Begitu. Nah, jadi ketika seseorang ingin mendapatkan kelahiran-kelahiran yang baik secara fisik, termasuk juga ketenangan secara indera, itu juga salah satunya harus mempraktikkan sila atau kemuliaan. Nah, maka itu akan membawa manfaat atau buah-buah kebahagiaan dalam bentuk ketenangan indera dan keelokan secara fisik. Nah, ketenangan indera ini gampang atau tidak gampang juga, Pak? Butuh latihan, butuh pengendalian diri. Dikatakan di dalam Dhamma itu tidak ada praktik sila yang sempurna tanpa panya, tanpa kebijaksanaan. Dan tidak ada kemunculan kebijaksanaan tanpa praktik sila. Maka moralitas itu sangat dibutuhkan. Bukan hanya sekedar orang itu nanti bisa menjaga keharmonian secara sosial, itu bukannya itu. Tapi manfaat-manfaat secara individual itu akan diperoleh. Walaupun sebagai akibatnya, secara sosial itu hidupnya akan selaras dengan masyarakat, harmoni, meminimalisir masalah untuk dirinya termasuk untuk masyarakat. Tetapi praktik sila ini juga membawa akibat-akibat yang luar biasa untuk kelahiran sebagai manusia. Di awal saya memetik salah satu syair Sukha Yawa Jaya Silang. Jadi tata susila itu akan mendatangkan kebahagiaan hingga usia tua, bahkan sampai bukan hanya usia tua sebenarnya. Lihat itu oma-oma yang semakin tua punya sila yang baik, semakin cantik. Kenapa? Itu bukan masalah dia punya make up 1 juta. Oma-oma walaupun di make up 1 juta pun ya dia tetap keriput itu Bapak. Begitu. Tapi karena oma-oma itu punya sila yang baik, indrianya akan menjadikan elok. Ada salah satu penelitian terakhir yang pernah saya pelajari dari Universitas Chicago, ya, tentang efek dari ketenangan pikiran atau ketenangan mental gitu ya terhadap sel-sel tubuh manusia. Nah, otak kita itu setiap momen itu ada percikan-percikan efek dari kerja normalnya otak. Nah, sel-sel tubuh kita itu semakin rileks, semakin tenang, ya, akan memunculkan cahaya, ya, cahaya, termasuk cahaya di otak manusia. Nah, manusia ini kalau semakin tidak banyak kekhawatiran, tidak banyak stres, tidak banyak kegelisahan batin, otaknya, sel-sel tubuhnya akan menjadi fresh. Terangnya itu bukan karena kulitnya hitam lebam, terus kemudian, wah saya ini kulit saya pigmennya hitam silanya, berarti saya ini silanya nggak bagus, tidak begitu ya. Ini urusan sel tubuh yang semakin terang, ya itu akan memberikan dampak kesehatan fisik dan lain sebagainya. Iya, termasuk juga nampak keelokan. Jadi manfaat dari ketenangan itu tidak hanya Ibu Bapak bicara dari hasil meditasi saja, tidak. Tapi dengan Ibu Bapak punya sila yang baik, ya, itu akan bisa membawa pada ketenangan indera. Kalau indrianya tenang, untuk urusan fisik ditenangkan itu gampang. Kalau fisiknya sudah tenang, menenangkan batin lebih gampang lagi. Makanya ada layer berikutnya atau level berikutnya, lapisan berikutnya yang harus juga dikembangkan setelah praktik sila itu adalah
samani, dan panda. Begitu. Nah, kemudian manfaat yang terakhir di dalam Parinibbana Sutta ini, ketika seseorang mempraktikkan sila dengan baik, ya, moralitasnya baik, baik itu wanita ataupun pria, dia akan terlahir di alam bahagia. Kenapa? Ya karena tidak ada kegelisahan. Pada saat mau meninggal, pikirannya tenang. Pikirannya tidak terbebani oleh perilaku-perilaku yang buruk atau sifat-sifat yang buruk. Maka nggak ada kegelisahan. Jadi kalau nanti mau mati tenang, mulai harus praktik sila dari sekarang. Latihan, memperhatikan nafas. Hal-hal buruk yang pernah dilakukan selama hidup ditinggalkan. Tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Dan itu adalah salah satu praktik kebijaksanaan. Anggap ibu bapak saya tidak bicara sudah pandai meditasi lah. Tidak. Dicek dulu saja. Sudahkah saya berdana dengan pandangan benar? Sudahkah saya praktik sila dengan pandangan benar juga? Jangan sampai nanti begini. Kadang-kadang juga muncul ya di dalam batin kita itu ketika kita praktik dengan pandangan salah muncul keakuan. Contohnya berdana, ini loh saya yang berdana, saya praktik sila, yang lainnya tidak praktik sila, aku ini loh yang paling bagus, muncul keakuan seperti itu. Kita selalu dihadapkan dengan pandangan salah kalau batin kita tidak berada pada pandangan benar. Pandangan salah itu menganggap pancakanda. Pancakanda ya termasuk tubuh jasmani, pikiran, perasaan, pengetahuan, ya, atau kesadaran kita, ingatan kita itu dianggap sebagai diri. Ini yang berdana, diri ini dianggap sebagai diri. Yang berdana ini dianggap sebagai milik juga. Atau benda ini sebagai milikku, ya, yang saya berikan kepada orang lain. Nah, kadang kalau konsep keakuan atau pandangan tentang diri apa ini belum dikikis ibu bapak, kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan kebajikan itu dengan pandangan salah. Nah, supaya tidak punya pandangan salah ya harus ngerti ya apa itu pandangan salah dan apa itu yang pandangan benar. Pandangan salah itu ada empat. Menganggap ada diri di dalam pancakanda. Itu yang pertama. Pancakanda tadi tahu ya, ada tubuh jasmani, ada perasaan, vedana, ada sangkara, bentukan-bentukan pikiran, kemudian ada winyana, kesadaran, dan ada sanya, pengingatan atau pengenal, gitu, atau persepsi, ya. Menganggap ada diri di dalam pancakanda itu. Kemudian menganggap pancakanda itu sebagai milik tubuhku, perasaanku, ya. Nah, milikku itu dianggap sebagai milik terus menerus begitu. Jadi ketika kita mau praktik berdana, kalau kita punya anggapan tentang milik itu untuk melepas itu bagaimana? Begitu. Nah, maka pada saat kita memberi pun juga harus ditelisik ke dalam hati. Ini yang kedua, pandangan salah, menganggap pancakanda itu sebagai yang pertama menganggap ada diri di dalam pancakanda. Kemudian yang ketiga, menganggap pancakanda sebagai diri. Ini beda ya dengan yang pertama ya ibu bapak. Kalau tadi menganggap ada diri di dalam pancakanda. Nah ini menganggap pancakandanya itu sebagai diri, ya, sebagai diri. Ini yang ketiga. Nah itu juga pandangan salah. Banyak orang menderita karena pandangan salah ini. Contohnya misalkan dia sedih ataupun bahagia. Sedih saya ini karena Anda loh. Bahagia saya ini karena Anda loh. Nah ini juga pandangan salah. Atau sederhananya ketika ibu bapak pagi-pagi bercermin, menganggap ada diri di dalam pancakanda. Sebelum bercermin, ibu bapak sudah muncul pandangan secara otomatis, saya mau bercermin. Diri ini sudah, tubuh ini sudah langsung punya persepsi di dalam diri. Ini yang poin ketiga. Dan yang keempat itu adalah
Kalau tadi menganggap ada diri di dalam pancakanda ya. Nah, ini menganggap pancakanda sebagai diri. Sebaliknya, kalau kita bercermin, sudah ada pandangan dulu, ada diri, baru kita lihat cermin itu, wah. Nah, kalau yang terakhir ini, pada saat bercermin sudah lihat ya bayangannya, bayangan itu saya. Ya, kebalikannya. Jadi pancakanda dulu yang dilihat, baru muncul pandangan tentang diri. Kalau yang sebelumnya muncul pandangan diri dulu sebelum melihat pancakanda, begitu. Ya. Nah, kita selalu dihadapkan dengan pandangan-pandangan salah itu. Bahkan dalam praktik menjalankan sila, ya, praktik dana juga begitu. Maka kita ini sebagai umat Buddha ya, harus mulai meningkatkan kualitas diri kita. Kita jangan berbangga diri ketika sudah bisa berdana. Tapi pada saat berdana itu, sudahkah pandangan salah pada diri saya ini disingkirkan? Ya. Pandangan salah itu juga disingkirkan. Nah, jadi inilah Ibu Bapak, dhamma untuk para wanita ternyata bukan hanya untuk para wanita saja, tetapi potensi-potensi apa yang dimiliki oleh para wanita itu, yang ada pada diri wanita itu, bisa muncul karena faktor-faktor apa, semuanya sudah dijelaskan. Dan semoga dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan para wanita itu, yang pria-pria ini juga bisa menghargai ya, potensi apa yang semestinya dikembangkan oleh wanita, dan berusaha mengerti apa yang juga dibutuhkan oleh para wanita. Ya. Demikianlah Ibu Bapak uraian dhamma pada kesempatan malam hari ini yang bisa saya sampaikan sebagai basic dasar pengetahuan pemahaman dhamma khusus untuk para wanita. Ya. Semoga semuanya mendapatkan manfaat, semoga juga bisa meningkatkan kualitas praktik dhammanya dalam dana, sila, sama di depannya, sehingga manfaat-manfaat bisa diperoleh pada diri masing-masing. Ya, Anumodana dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan semoga semua satwa berbahagia, sati, sata, belentu, suki, tata.